Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rehan selalu meminta kepada teman-teman, semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran ataupun juga pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang Unity yang merupakan Wow. editor ataupun juga aplikasi atau game engine yang dimana berfungsi untuk membuat game, aplikasi dan pengalaman yang menarik untuk gambaran 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Kita bisa unduh di bagian ini, download. Kemudian untuk belajar lebih efektif dan efisien, kita gunakan dokumentasinya, di mana LTS ataupun juga long termnya yang bagian stabil versinya sekarang ataupun juga pada tahun 2024 bulan Februari ini, yaitu masih di 2022.3, atau dengan kata lain ini sudah ada versi-versi terbaru, hanya saja ini biasanya masih beta. Dari sini kita ada beberapa paket yang bisa kita pelajari. Ada yang versi dokumentasi, di sini versi-versinya. Kemudian dari 3.5 sampai ke sekarang sesuai tahun ya, mengikuti tahun dari 3, 4, 5, 17 dan sekarang 2022, 2003, dan mudah-mudahan nanti yang versi stabil 2023.3 ini akan dipakai 2024. Oke, selanjutnya bagaimana sih caranya kita bisa mendownloadnya? Di sini kita bisa pilih paket-paket yang ada, kemudian juga ataupun juga versi-versinya. Ada yang versi offline documentation, di sini bisa kita download sehingga kita bisa baca secara mandiri. Kemudian di sini ada license ya, biasanya trademark dan juga term of use. Kemudian di sini biasanya kalau ada versi lama, ada versi baru, biasanya ada pembanding, apa sih perbandingan antara versi sebelumnya dengan versi ini gitu. Kemudian untuk yang bagian package and feature set, di sini kita bisa lihat ada release package, kemudian juga release candidate dan seterusnya. Kemudian di sini karena ciri-ciri kita itu biasa langsung install ya, maka kita cek langsung ya bagian install. Di sini sistem requirement-nya kita perlu baca. Ada beberapa platform limitation di sini. Di sini biasanya akan ke bawah ya kalau diklik. Nah, ini ke bawah. Kalau di Apple System Device di sini ada limitnya, ada Linux juga di sini ada limitnya. Kemudian tadi ini Unity Player System Requirements, ada mobile, console dan seterusnya. Berarti masing-masing memiliki requirement-nya untuk bisa dijalankan. Karena biasanya kalau kita mau menjalankan di Windows misalnya seperti ini, maka perlu ada penyesuaian. Seperti kalau misalnya mau menggunakan mobile, maka kita pakai emulatornya juga dan seterusnya. Oke, di sini ada beberapa versi install. Ada yang install dengan command line, ada yang install secara offline tanpa hub atau juga Unity Hub. Ini karena memang di versi Unity ini kita disediakan yang versi offline-nya juga. Kalau misalnya teman-teman mau download, itu downloadnya lumayan besar. Kemudian juga kalau misalnya setelah download jangan lupa registrasi ya, karena memang ada yang pakai paket yang gratis dan juga ada yang pakai paket berbayar. Kemudian kita download ya, download versinya, karena di sini yang stabilnya di 2022.3, maka biasanya kalau kita download di bagian app di sini dia merujuk ke bagian 2022.3. Ada download for Windows, di sini ada juga versi yang hub atau mau versi yang tadi yang offline ya. Meskipun offline dan hub juga disediakan, ini biasanya mau yang beta juga silahkan dipilih. Tapi karena kita mau mengikuti versi yang stabil, kita install terlebih dahulu yang dari hubnya ya, sesuai dengan apa yang disarankan oleh pihak penyelenggara ataupun juga penyedia jasa game engine ini. Oke, setelah di download, sini kita coba lihat hasil downloadannya. Di hub itu, di hub kita download for Windows. Ini hubnya sudah pernah saya download, lumayan 122 MB. Berarti nanti installer untuk editornya bisa nyampe giga-gigaan ya, apalagi nanti platform yang akan kita download dan juga install bisa juga bergiga-giga. Contohnya kayak Android itu kan, Android itu biasanya Android Studio aja 2 gigaan atau 1 giga ke atas untuk installernya. Nanti harus disediakan space, kapasitas storage-nya ya minimal 10 GB lah. Oke, ini udah kita klik, kita ambilkan as administrator. Kemudian di sini perlu download ya, karena perlu download maka sediakan ya budget untuk download. Ini saya simpannya karena di ya, ini di hub. Oke, di sini
battle device saya space require yang disarankan 445.4 MB. Ini install, kemudian kita install, hasilnya seperti ini, run Unity Hub start to finish. Kemudian kita bisa baca-baca lagi sampai muncul ya Unity Hub-nya. Oke, di sini ini harus sign in terlebih dahulu, sesuaikan dengan akun yang sudah dibuat tadi. Kalau misalnya belum buat, ya buatlah. Saya pakai, saya udah pernah download sebelumnya. Belum juga ya. Email saya create one. Email saya passwordnya terserah ya, tapi ada ketentuannya di sini, minimum bla bla bla. Ini ya, minimum 8 karakter, maksimum cash, lumayan ya. Berarti harus ada juga yang angka, ya sesuaikan aja lah. Klik. Kemudian username-nya saya pakai yang ini aja, dan full name-nya di sini saya taruh namanya sini admin ID. Oke, kecil aja semua. Kemudian I have read and agree Unity term of service. Kemudian juga sini knowledge. Dan kalau misalnya Republic of Residence agree juga, karena memang biasanya kebijakan masing-masing negara beda juga. Kemudian marketing activity ini optional. Ini biasanya akan ada marketing ya, promotion dan juga info-info yang terkait dengan Unity dan juga sosial medianya. Ini bisa checklist dan juga nggak, karena ini optional, nah, kita nggak perlu, atau perlu juga boleh, nggak apa-apa. Kita tahu kan kalau ada versi A, ini ternyata ada produk yang ini nih, yang ternyata yang sudah dipublish. Oke, setelah itu create Unity ID. Setelahnya continue. Oh iya, harus di konfirmasi email addressnya, link konfirmasi email, and robot verify. Selanjutnya di sini kita pakai email tadi. Member in dan sign in. Oke, di sini udah ada tokennya juga ya. Jadi berarti ketika kita langsung ke bagian ini, kita akan punya ini ya. Ini. Kemudian kita coba kembali ke bagian Unity tadi, kita sign in lagi, nanti redirect akan launch ya. Jadi saya always allow, kemudian open Unity Hub. Setelah itu akan ada pilihan berbagai macam menu. Di sini karena belum punya editornya, harus install dulu editornya, lumayan tuh 5.07 GB. Di simpannya masih di sini, tapi di folder editor ya. Install Unity Editor, atau di sini karena versi LTS-nya tadi ya. LTS-nya, teman-teman mau tahu nggak singkatan dari LTS? Kita cek ya, LTS singkatan dari apa ya? LTS biasanya kalau gini, itu kepanjangan dari long term support. It's product life cycle management policy in which stable release. Jadi itu kan catatannya, stable release of computer software. Jadi ya salah satu istilah juga perlu kita ketahui. Kemudian kita install di 2022.3.20F1 ini yang terbaru. Install Unity Editor karena di sini butuh waktu yang cukup lumayan banyak. Silakan teman-teman ngopi dulu ya. Oke, setelah sampai puncak ada install ini, jadi juga satu-satu akan terinstall ya. Di editor application, kemudian juga GL documentation. Kalau misalnya nanti berbeda dengan yang offline ya, yang offline itu biasanya akan ada pilihan build supportnya yang mana saja yang dibutuhkan. Biasanya kalau yang mau Android ya silakan Android, atau kalau misalnya iOS, kemudian juga ada versi-versi yang disediakan di sana. Tapi nanti kita akan coba cek apa saja sih yang bisa didukung, ataupun juga device apa saja yang bisa didukung untuk kita kembangkan pada device tersebut. Jadi kita akan cek satu persatu setelah semuanya terinstall. Jangan lupa kita coba baca lagi manualnya tadi sampai ke bagian install, upgrading, kemudian juga Unity interface. Jadi biasanya yang terkait dengan environment-nya ya. Ini
Ini ada project window, ada beberapa tampilan window yang bisa kita buka ya sekaligus. Ada hierarki, project, ada juga inspektor. Atau kalau misalnya nanti ada konsol juga ada bagian konsolnya. Ini kalau biasanya tampilan yang project untuk yang PC atau juga yang layarnya sesuai resolusi yang ada di sini ya. Kemudian ini ada juga more menu, ada one column layout, two column layout. Ini kita bisa baca semua. Ada project window toolbar. Plus kalau misalnya mau nambah menu, ada create menu, search bar, kemudian juga open in search, kemudian juga search by type. Kita sambil cek apakah sudah selesai. Masih install yang ketiga ya. Ini WebGL dulu. Ke atas editor application-nya sudah selesai. Kalau saya coba cek di bagian ya di sini, kita cek di program files, Unity Hub editor. Ini sudah ada 2022.3.20 F1. Ini sekitar 5 gigaan ya, sesuai ya dengan apa yang tadi ditampilkan di awal. Ini belum selesai bagian dokumentasi dan juga WebGL build. Kalau nanti mau bagian Android ya, dan juga ada Android build support. Nanti akan kita coba salah satunya, yaitu Android build support. Ini baru 1 of 3. Kemudian kita baca-baca lagi. Ini di bagian create menu itu bisa kita tambahkan folder, skin, atau juga bagian-bagian yang tentunya dengan scriptnya juga. Kemudian di sini ada search filter, bagian -2 filter, kemudian L.2 filter by label. Di sini ada search, ini ada asset store, kemudian ada shortcuts. Ini yang hobi klik di keyboard, ini bisa hafalkan. F untuk frame selected, tab focus, control command plus F. Ada juga control A, control D, duplicate ya, bukan berarti pakai control C ya, control D. Kemudian delete, ada juga delete shift, delete command, enter, dan seterusnya. Ini penting untuk dibaca karena bagian-bagian environment yang perlu kita ketahui ada di sini semua. Di scan view ada overlay, kita coba klik di bagian overlay, ada default skin, view overlay, layer reference, penjelasannya semua. Kemudian nanti ada juga bagian position game object sama create custom editor tools. Default skin view, di sini ada skin view-nya, ada A, B, C, D, E. Kita harus pahami. A, B, C, D, E. Ini yang pertama biasanya terkait dengan tools, bisa sama kayak beberapa IDE yang lain ya. Kemudian ada pivot tools, tool setting yang B. Kemudian juga grid and snap bagian C. Kemudian D-nya view option. Ada yang 2D, nanti ada 3D. Ini bisa di view atau juga private ya, atau juga di lock. Kemudian juga orientation bagian E. Setelah itu display or hide overlay. Kita cek, ini udah selesai, install complete. Ini kita bisa pelajari, ada learn juga, ada community-nya juga. Ini bisa teman-teman pelajari atau kita semua pelajari. Untuk pertama kali kita akan coba buat, ini sudah ada project sebelumnya ya. Ini udah lama nih, saya pernah buat di 5 bulan yang lalu. Ini kalau misalnya ibaratnya berarti tersinkronisasi ya dengan akun yang ada ya. Berarti kita bisa remove from project list atau juga biarkan aja lah. Kita buat project baru. Di sini kita bisa buat project from disk atau remote project. Kalau misalnya disimpan di cloud, tapi kita mau simpannya di disk aja ya, atau di storage internal kita. Di sini new project. Jadi di sini kita buat add project, new project. Kemudian di sini versinya ada 2 dimensi, 3 dimensi, 2 dimensi URV, kemudian juga 3 dimensi mobile, 2 dimensi mobile. Kemudian juga banyak ya, ada VR juga atau virtual reality,
Kemudian juga ada AR mobile. Kalau yang mau buat media pembelajaran, oke nih. Kemudian banyak ya bisa kita buat. Itu juga ini Cinematic Studio. Tapi kita belajar dari 2D dulu ya, atau 2 dimensi, di mana di sini yang dirilis di beberapa game ternama ya. Biasanya 2 dimensi itu yang sering digunakan ya, karena lebih ringan, mudah, dan juga kita tinggal atur ya desain grafisnya supaya bisa bentukannya agak lebih 3D seperti itu. Itu bagian desainer lah. Kemudian kita create project. Ini saya simpannya di oke, saya simpan di sini ya. Ini oh iya, saya simpan di sini deh. Select folder, ada satu project name-nya. Buat di sini namanya hello ya. Seperti biasa, hello world dulu untuk pertama kali buat. Oke, sini connect to unit slot nggak perlu deh. Simpan mau di dalam ini dulu, dalam storage. Kemudian di sini use unit version control. Kita checklist dulu. Oke, create project. Hello world. Nanti kita mau coba print ya, atau istilahnya kayak mencetak di konsolnya dulu. Nah, ini editornya ngebuka sesuai dengan tulisannya, versinya ini 2022.3. Oke. Nanti kita akan lihat beberapa bagian-bagian environment yang ada di sini sesuai dengan catatan dokumentasinya. Di head all overlay, udah biasa lah. Saya rasa semua penonton ataupun juga programmer atau developer dari programming atau game programming biasanya udah hafal dengan ID ini ya. Ada juga environment ini. Kemudian position and overlay, kita bisa dipindahkan secara horizontal dan juga vertikal. Kemudian juga manage overall layout, ini bisa geser kanan, kiri, dan seterusnya. Sesuai hobinya aja, atau sesuai maunya di mana lah. Itu tergantung passionnya masing-masing. Kemudian di sini create and manage overlay configuration, ini kita bisa buat ya, dan di save ya overlay configurationnya. Ini lumayan bagus. Jadi kalau misalnya kita mau ini mau ke Android, maka dibuat overlay Android. Kalau misalnya WebGL buat WebGL, kalau buat yang lain juga yang lain. Kemudian switch overlay configuration, export dan overlay preset, dan seterusnya. Kemudian di sini juga bisa buat create on overlay. Oke. Kita langsung pakai example yang di sini dengan membuat C# ya. For your info, bahwasanya sesuai dengan catatan di manualnya, Unity ini menggunakan bahasa C# atau scriptnya itu C#. Oke, kemudian di position game object di sini kita bisa ubah ya komponennya, baik secara apa nih, kita lihat axisnya, kemudian juga sudut-sudutnya kita bisa atur. Di sini ada hotkey-nya, P untuk pindah, off, kemudian juga E rotate, R scale, T select transform, Y for transform. Kemudian masing-masing penjelasannya, off, rotate, scale, transform, dan kita cek lihat di sini ada gizmo handle position toggle. Oke. Terus ada bagian juga grid snapping. Oke. Terus banyak ya yang perlu dibaca. Kita bisa atur-atur semuanya. Dari bagian skin di sini. Ini ada beberapa bagian tadi. Ini secara overlay window-nya di sini baru ada hierarki, ada skin, game, kemudian ada project, console. Saya gunakan defaultnya terlebih dahulu ya. Ini inspector. Nanti kita coba-coba untuk sesi yang lain. Karena di sini hello world terlebih dahulu, maka kita akan pelajari bagaimana membuat di dalam aset skin di sini, yaitu script hello world. Oke, karena di sini banyak, saya sarankan kepada teman-teman untuk baca dan juga kita semua baca ya. Dari skin view, navigation, scan view kamera, pick and select object, scan accessibility, sampai ke custom editor tools. Game view, kita lihat game view-nya seperti ini. Tadi yang ditampilkan juga.
Dan itu ada device simulator. Kalau mau menjalankan simulator itu berarti ini nih, bagian ini play. Ada limitation juga, simulator view ini seperti ini. Kalau ini yang versi mobile ya. Kemudian overall ya semuanya lengkap ya. Saya mau loncat dulu ke bagian script. Inspector window, ini editing properties, toolbar, status bar, background task, console window. Nah, ini nanti kita akan coba tampilkan di console window ya. Bagian ini bagaimana membuat hello world aja dulu, yaitu print hello world. Jadi ada dua setidaknya function yang akan kita gunakan atau metode. Di sini additional window, undo, search editor, custom interface, ini quick start guide. Ini ada 3D game, ada juga advanced practice, 3D gameplay, skin, game object dan seterusnya. Kemudian juga ada set flow, kemudian juga input. Nanti loncat sebentar ke bagian scripting ya. Jadi bagaimanakah kita mau buat scriptnya itu ya, yang dimana kita gunakan C# di sini ya. Ini kita bisa gunakan berbagai macam text editor ya. Disarankan di sini ada beberapa text editor atau code editor, ada Visual Studio, Formax, JetBrains. Kalau teman-teman hobinya Notepad++ ya, nanti kita bisa atur, atau kita coba atur di sini bagian edit, kemudian preference, kemudian kita cek dulu di bagian sini ada text editor ya, text editor. Kita bisa gunakan VS Code dan seterusnya. Ini kalau misalnya external toolnya Visual Studio Code, kita bisa ganti di sini external tool. Ini Visual Code-nya, Visual Studio-nya yang 2022 karena terlalu saya yakin akan memberatkan, maka saya ganti yang lain, yaitu yang sudah terinstall di laptop saya. Kalau teman-teman mungkin pakai Sublime, silakan Sublime. Kalau saya di sini pakai Microsoft Visual Studio juga, tapi yang VS Code ya. Jadi pakai yang VS Code, Visual Studio Code supaya agak ringan dikit. Setelah itu di close, oke. Nanti di sini breakpoint, kemudian debugnya juga ada. Di sini kita bisa code optimization start. Oke, kemudian nah ini yang saya bilang, kalau kita mau ubah builder menjadi beberapa builder yang lain bisa ditambahkan di sini. Kalau misalnya mau tambahkan Android, tinggal di download. Nanti kita coba download install with Unity Hub. Sini ada Android. Oke, WPL tadi udah. Jadi saya sarankan nggak semua ya, karena memang lumayan banyak. Continue, I have read and agree, install. Kemudian sini nunggu sampai selesai. Ini prosesnya ya. Kalau misalnya mau platform yang lain mau diaktifkan, ini bisa di PS4, iOS, PS5, atau di sini nih di seperti Universal Windows Platform. Kalau teman-teman memiliki kayak di sini ada Microsoft Store ya, bisa juga kita install di sana, atau juga kita buat di versi sendiri, Vision Plus, kemudian seterusnya. Oke, dari sini kita masuk langsung ke bagian script ya. Kita coba hello world-nya dulu. Unit testing, scripting concept. Nanti kita untuk mempersingkat waktu, kita buat scriptnya dulu. Di sini asset script, berarti di bagian di sini aset kita mau tambahkan lagi satu folder lah, supaya ada folder script dan juga folder skins. Jadi saya mau coba scriptnya di sini. Jadi di sini ketika di sini sudah klik, di sini kayak tambahkan C# script. Ini contohnya namanya hello world. Ingat ya, ini nama file sama dengan nama kelas. Kita enter. Oke, di sini ada main kamera. Di sini juga sudah ada beberapa metode, dan ada dua metode dan satu kelas sesuai nama filenya hello world. Kemudian di sini void start yang akan kita coba print dari salah satu. Tapi kita lihat di sini main kameranya komponennya belum ada, maka kita bisa di drag di sini, dari sini pindahkan ke main kamera. Di main kamera kita tambahkan hello world script di sini. Oke, setelah itu kita coba ubah atau klik dua kali di sini hello world. Oke, di sini muncul VS Code-nya. Dan sini saya harus percayai bahwasanya saya autornya. Ini ada rilisan terbaru. Di sini C#-nya. Di sini saya mau buat print ya. Print seperti halnya bahasa yang lain ya.
Metode print di sini juga bisa kita gunakan untuk menampilkan di konsol. Hello world. World. Oke, di sini saya save. Ingat kalau di sini save, jangan lupa di sini juga nanti dia akan coba untuk reload dan juga kita save projectnya ya. Jangan lupa kita save projectnya. Oke, karena di sini kita akan coba konsolnya aja. Karena tadi di bagian setup-nya ya terlebih dahulu, maka kita akan cek menggunakan bagian ini di play dan kita cek konsolnya. Nah, ini hello world yang muncul ya, hello world-nya. Jadi nanti akan kita coba tampilkan lagi bagian-bagian inspektor nih, khususnya lebih banyak bagaimana backgroundnya, kemudian juga projection, size, sampai ke add komponen seperti yang tadi dijalankan. Untuk bisa cukup drag aja juga bisa, tapi bisa kita juga klik edit komponen di sini. Di sini backgroundnya masih biru, nanti bisa kita edit di bagian inspektor. Oke, sampai di sini untuk pengenalan environment dari Unity. Semoga teman-teman semua bisa menyimak. Nanti kita coba jalankan yang versi satu-satu ya, berdasarkan dari urutannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.